Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat Waalaikumsalam siang, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat semuanya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan, saya mau mengingatkan terlebih dahulu mengenai tugas ya. Tugas teman-teman observasi apa sudah semuanya observasi? Sudah, Bu. Udah, Udah, Bu. Ibu. Oke, alhamdulillah. Yang belum observasi, mohon segera observasi ya. Kemudian tugasnya silahkan dibuatkan link apa namanya, dibuatkan videonya, kemudian diupload ke YouTube dan dimasukkan hasilnya dimasukkan di Spada, begitu ya. Oke. Nah, baik teman-teman, kali ini kita berada di pertemuan 11 ya. Kita masih 4 pertemuan yang wajib kita harus zoom gitu ya. Masih ada 4 pertemuan lagi, berarti akan selesai di pekan, sekarang tuh pekan keberapa ya, Desember? Pekan pertama ya. Pekan pertama bulan Desember berarti akan berakhir pada pekan ke 1 bulan Januari. Oke. Dan nanti pekan ketiga bulan Januari kita UAS ya. UASnya sama tetap di Sepada gitu ya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Di pertemuan 11 ini kita akan membahas mengenai siswa dengan kesulitan belajar. Mungkin teman-teman sudah sebagian sudah membaca ya, sudah membaca apa namanya eh, LOM yang di Sepada begitu ya, sudah dibaca atau jika ada video sudah ditonton begitu ya. Kalau nggak salah siswa dengan kesulitan belajar ini adalah slide ya dibaca begitu ya. Nah teman-teman, ke pas di apa namanya ketika di Sepada mungkin teman-teman melihat ini ya. Sebentar, kok nggak keluar. Hmm, Sebentar, ini ngehangnya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, ya. Teman-teman melihat ini mungkin ya, peta konsep ya waktu di Sepada. Nah, eh, diagnosis kesulitan belajar kita bahas menjadi dua termin ya. Yang awal kita pendahuluan terlebih dahulu begitu ya. Kemudian nanti berikutnya juga akan dibahas kelanjutannya, dibagi menjadi 2 termin. Ini yang pertama, diagnostik kesulitan belajar, kita akan membahas pengertian, kemudian gimana sih siswa yang memiliki kesulitan belajar tersebut, begitu ya. Kemudian kedudukan di lingkungan masyarakat itu bagaimana. Dan apa sih faktor yang mempengaruhinya, kenapa bisa memiliki kesulitan belajar, gitu ya. Oke, nah di sini kita bahas pengertian terlebih dahulu. Kesulitan belajar yaitu proses identifikasi dan evaluasi sistem untuk menentukan faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memahami atau menerapkan materi pembelajaran tertentu ya. Jadi diagnosis adanya diagnosis kesulitan belajar ini tujuannya untuk menemukan penyebab utama masalah belajar baik baik dari segi internal seperti kemampuan intelektual, gangguan perkembangan, atau faktor emosional. Melalui eksternalnya misalnya lingkungan belajar, metode pengajaran, atau kondisi sosial. Jadi teman-teman sebagai calon guru ya harus paham dulu gitu.
harus paham dulu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Agar apa? Agar kita mampu memahami pola belajar yang akan kita ajarkan kepada siswa kita gitu ya. Saya eh, apa namanya sering memvisitasi beberapa sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA gitu ya. Karena kebetulan saya adalah berada di lingkungan asesor gitu ya. Jadi saya sering melihat kondisi sekolah yang menurut saya kurang efektif gitu ya dalam pembelajaran. Misalnya gini, pembelajaran masih dilakukan klasikal atau tradisional pembelajarannya. Seperti apa sih pembelajaran klasikal atau pembelajaran tradisional ini gitu ya. Jadi pembelajaran tradisional ini gurunya di depan satu orang ngajarin siswa-siswanya gitu ya yang duduk berjajar. Nah, itu adalah pembelajaran yang klasikal, tradisional. Kan kita nggak tahu kemampuan mendengar anak itu sampai di mana. Ketika guru hanya menjelaskan di depan gitu ya, kan belum tentu kedengeran sama anak yang ada di belakang. Nah, itu adalah sebuah kesalahan atau kelemahan seorang guru. Kenapa sih masih dilakukan seperti itu gitu ya? Kemudian yang di belakang itu dianggapnya itu nggak mampu, dianggapnya itu eh, apa kurang paham gitu ya. Padahal siswa itu memang nggak paham karena gurunya hanya menjelaskan di depan. Berarti itu kesalahan siapa kalau seperti itu? Kesalahan dari guru gitu ya. Iya, benar. Jadi kesalahan dari guru, pola mengajarnya yang salah, cara mengajarnya yang salah. Kenapa mereka masih saja menggunakan cara seperti itu? Sedangkan kemampuan siswa untuk mendengar, untuk melihat, begitu ya kan tidak sama. Terkadang di SD-SD umum gitu ya, SD umum nih, SD pada umumnya bukan SD yang swasta begitu ya, tapi SD negeri kebanyakan gitu ya. SD negeri ini eh, pola pembelajarannya itu masih sangat jarang sekali yang inovatif. Pembelajarannya rata-rata klasikal karena apa? Gurunya sepuh-sepuh, nggak mau inovasi, nggak paham teknologi. Betul nggak teman-teman seperti itu? Betul. Iya, betul ya. Jadi rata-rata memang eh, si guru ini nggak mau berinovasi gitu loh. Jadi si siswa yang di belakang ya sudah dibiarkan saja berada di belakang walaupun dia tidak paham gitu ya. Karena nggak semua siswa berani kan, berani untuk nanya ketika dia nggak paham gitu. Jadi dianggapnya apa? Siswa yang bodoh gitu ya. Nah, selanjutnya setelah ada pengertian, nah di sini ada siswa yang memiliki kesulitan belajar. Apa sih siapa aja siswa yang memiliki kesulitan belajar? Itu individu yang mengalami hambatan atau tantangan dalam memahami, menguasai, menerapkan materi pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan harapan perkembangan pada tingkat pendidikan. Kesulitan ini dapat bersifat sementara atau berkelanjutan tergantung faktor yang mempengaruhinya. Jadi teman-teman, siswa yang berkesulitan belajar ini yang pertama mungkin gitu ya, yang bukan dia memiliki keterbelakangan ya. Yang pertama ini yang dasar gitu ya. Siswa yang memiliki daya konsentrasi yang sangat rendah gitu. Kemudian ketika ada suara sedikit pasti dia nengok. Ketika ada yang lewat sebentar langsung nengok. Itu kan daya konsentrasinya itu rendah gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu siswa yang berkesulitan belajar, tapi dia bukan keterbelakangan, bukan. Hanya memiliki kesulitan. Berarti kan tingkatnya itu sangat rendah gitu ya. Nah, itu salah satu caranya guru harus lebih inovatif dalam memberikan pembelajaran, tidak memberikan pelajaran secara klasikal gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah siswa yang memiliki keterbelakangan atau memiliki tingkat IQ yang rendah, misalnya begitu ya. Tingkat IQ yang rendah, misalnya dia tidak bisa membedakan angka, sulit mengenal huruf gitu ya. Kemudian
ketika menulis motoriknya itu sangat kurang, nah itu adalah memiliki keterbelakangan. Bukan bukan berarti dia tidak normal gitu ya, tapi dia memang special need, berkebutuhan khusus gitu. Makanya cara penanganannya juga harus khusus gitu. Kalau saat ini ya teman-teman di sekolah ini sudah rata-rata membuka untuk inklusi, sekolah inklusi atau hak wajib menerima siswa yang memiliki berkebutuhan khusus gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar si siswa itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Tentunya dengan tindakan yang khusus juga harus ada gurunya yang khusus gitu ya. Tidak sembarangan guru yang bisa menangani anak inklusi begitu. Jadi setiap sekolah sekarang bisa menerima siswa inklusi, tidak hanya di SLB gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya nah, ini teman-teman ada ciri-cirinya ya. Prestasi akademik yang rendah gitu ya. Kemudian sulit fokus atau konsentrasi. Nah, itu yang saya jelaskan ya. Sulit fokus atau konsentrasi gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu ciri bahwa siswa ini memiliki apa namanya kesulitan belajar gitu ya. Kemudian gangguan pemahaman, sulit banget dia pahamnya, udah dijelaskan berkali-kali gitu ya. Jadi memang caranya yang berbeda dengan siswa yang lain gitu ya. Kemudian selanjutnya belajarnya sangat rendah gitu ya, nggak mau belajar. Jadi lihat teman-temannya berprestasi pun dia nggak ada motivasi, nggak ada keinginan sama sekali untuk sama gitu dengan teman-teman yang lain. Nah, ketidakmampuan dalam mengorganisasi. Nah, ini juga salah satunya mengorganisasi diri. Misalnya, harusnya hari ini pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, tapi dia tidak mampu apa namanya memahami pelajaran-pelajaran tersebut. Yang buku yang dibawa tuh yang itu terus setiap harinya gitu. Jadi dia kurang mampu mengorganisasi gitu ya. Kemudian masalah emosional atau sosial. Jadi dia sangat percaya dirinya sangat rendah. Kalau ngomong sama orang itu pemalu banget gitu ya. Kemudian eh, apa namanya bangunannya itu seperti itu juga adalah siswa yang berkebutuhan dan memiliki kesulitan belajar gitu ya. Jadi ini kan ciri-ciri yang sebenarnya ini ciri-ciri eh, sering kita jumpai ya teman-teman setiap eh, eh, di kelas gitu. Tapi ada prestasi akademiknya rendah di bawah eh, rata-rata gitu. Pasti itu banyak banyak ada saja gitu ya yang memiliki prestasi akademik yang sangat rendah. Kemudian fokusnya atau konsentrasinya bukan anak saja, bukan siswa saja, kita aja orang dewasa nih. Sebentar saya ngomong gitu ya, cuma 5 menit saya ngomong teman-teman, apalagi kalau di rumah gitu ya, tiduran, apa lebih konsentrasi ke lebih ke scroll TikTok daripada kuliah saya gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Karena tingkat konsentrasi manusia itu saat ini sudah sangat berkurang. Hanya 2 menit gitu ya. Kalau misalnya ketika saya menjelaskan perkuliahan ini dirasa memang membosankan, pasti teman-teman akan teralih kepada hal yang lain gitu. Bukan hanya siswa, orang dewasa juga seperti itu. Sulit fokus atau konsentrasi. Itu dari apa? Pertama, yang sering kita konsumsi tiap hari gitu ya, makanan. Kalau zaman dulu kan yang dimakan itu adalah real food ya. Singkong ya singkong benerannya gitu. Kemudian pisang ya pisangnya yang dimakan. Apel ya apelnya gitu. Tapi kan sekarang olahannya itu sudah sangat banyak gitu ya. Ketika apa namanya pengen makan singkong, ada keripiknya lah, ada apa namanya jadi gemet lah gitu kan ya. Jadi apalagi olahan singkong jadi gemblong banyak gitu ya. Jadi yang dimakannya itu bukan real food tapi olahan. Nah, itu juga bisa merusak daya konsentrasi atau sel kecerdasannya tidak terasah gitu loh.
sehingga menurunkan konsentrasi gitu ya. Nah, kemudian yang pertama kan tadi faktor makanan, sulit fokus itu. Yang kedua adalah gadget gitu ya. Teknologi sekarang ini memang banyak menguntungkan sebenarnya ya, tapi banyak juga merugikan. Merugikannya yaitu apa namanya? Gadget ini membuat kita sulit fokus atau konsentrasi rendah gitu ya, karena kita tuh lebih seru scroll scroll TikTok, scroll scroll IG daripada dengerin saya ceramah gitu. Saya yakin teman-teman tuh akan merasa seperti itu karena memang eh, apa yang ditayangkan oleh sosial media itu lebih menarik daripada perkuliahan gitu ya. Itu hal yang sangat wajar gitu. Makanya daya konsentrasi teman-teman itu bisa apa namanya rendah gitu ya atau sulit fokus gitu. Kemudian yang ketiga gangguan pemahaman. Kemudian gangguan pemahaman, sulit banget paham gitu ya ketika dosen menjelaskan ini kok saya tuh sulit banget paham padahal dosennya itu enak gitu ya menjelaskannya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya penyebabnya atau dampak dari makanan yang kita konsumsi dan gadget gitu. Itu juga gangguan pemahaman. Motivasi belajar juga ya. Itu juga pengaruh dari bisa berpengaruh dari gadget. Nah, ini ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anak ya terlalu sering main gadget gitu, dampaknya dia akan tantrum. Kalau orang dewasa terlalu sering main gadget, dia akan makin makin males gitu. Motivasi belajarnya itu semakin rendah gitu. Motivasi belajarnya itu semakin rendah kalau orang dewasa. Kalau misalnya anak-anak, dampaknya lebih ke suka marah-marah daripada apa namanya eh, orang dewasa gitu. Bedanya dengan orang dewasa tuh seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini juga untuk oke, teman-teman. Jadi apa namanya itu ciri-cirinya ya? Ada nggak di antara kalian yang memiliki ciri-ciri seperti ini? Ada nggak di antara kalian yang memiliki ciri-ciri seperti ini? Ada mungkin ya, tapi nggak semua gitu ya. Nggak semua full gitu, tapi ada beberapa gitu ya. Nah, teman-teman, ada penyebabnya, penyebab kesulitan belajar pada siswa juga. Yang pertama itu internal gitu ya. Nah, ini untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau spesial gitu ya, spesial need gitu. Nah, yang pertama ada internalnya. Faktor internal seperti gangguan perkembangan, ada disleksia, ada disgrafia, ada diskalkulia. Nah, ini salah satu gangguannya yang kesulitan ketika membaca, mengenal huruf, ketika dia misalnya melihat tulisan di papan tulis itu kayak kayak nari-nari katanya. Pernah saya lihat filmnya tuh, film apa namanya? Orang India gitu ya. Dia memiliki apa namanya? eh, kemampuan atau kekurangan disleksia, disgrafia. Dia itu ketika melihat tulisan di depan itu terlihatnya goyang-goyang gitu ya, kayak menari-nari katanya. Memang yang memiliki keterbatasannya itu gangguan belajar gangguan belajar disleksia gitu ya atau special need disleksia berkebutuhan khusus disleksia disgrafia itu seperti itu. Dia memiliki kesulitan ketika membaca, melihat huruf, mengenal angka gitu. Seperti itu. Jadi apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat begitu ya. Kemudian yang kedua masalah kesehatan, misalnya gangguan pendengaran dan penglihatan gitu ya. Ya misalnya pendengarannya memang terganggu, makanya apa namanya siswa
kita belum tahu kan siswa ini memiliki pendengaran atau penglihatan yang cukup nggak sih gitu ya. Jangan-jangan memang pendengaran atau penglihatannya kurang bagus gitu. Nah, salah satu caranya ketika kita mengajar SD, SMP, SMA dan mau menerapkan pola klasikal gitu itu dengan merolling. Rolling duduk. Jangan sampai yang di belakang-belakang terus lama-lamanya gitu ya. Yang di depan-depan terus lama-lamanya. Jadi yang bisa bisa, yang nggak bisa nggak bisa. Kalau misalnya kita rolling, maka kita akan bisa melihat ada gangguan nggak sih yang mereka eh, apa di antara mereka gitu ya. Ada gangguan penglihatan nggak, ada gangguan pendengaran nggak gitu. Kalau misalnya biasanya anak yang memiliki gangguan pendengaran atau penglihatan kan nanti terlihatnya saat ketika dia mau menulis gitu ya, menulis apa yang di papan tuliskan, dia akan menulis dengan tepat ketika dia duduk di depan. Dan dia tidak akan menulis dengan tepat ketika dia duduk di belakang. Berarti dia memiliki kekurangan dalam penglihatan, begitu ya. Karena kan sekarang tuh anak kecil tuh banyak banget ya yang udah pakai apa namanya kacamata gitu ya. Banyak banget udah yang minus gitu. Karena pengaruh gadget tuh sangat banyak sekali. Makanya kita harus lebih teliti sebagai guru gitu ya. Nah, selanjutnya ada faktor psikologis, rendahnya kepercayaan diri atau kecemasan. Siswa yang sangat pemalu gitu ya. Kemudian yang ketika disuruh ke depan deg-degdugnya sangat luar biasa. Nah, itu juga salah satu yang harus kita bangun gitu ya. Siswa-siswa seperti ini. Jadi supaya tingkat percaya dirinya tinggi itu bagaimana yang harus kita lakukan agar dia tidak memiliki kesulitan dalam belajar gitu ya. Yang kedua ada faktor eksternal ya. Yang pertama misalnya lingkungan belajar yang kurang kondusif. Nah, ini sangat mempengaruhi ya. Misalnya gini, kita ngajar di sebuah sekolah tapi sekolahnya itu kumuh banget, kotor. Terus di luarnya ada rel kereta, kan berisik ya, mengganggu konsentrasi. Nah, ini juga sangat salah satu penyebab mengapa siswa memiliki kesulitan belajar gitu ya. Kemudian ruang apa namanya ruangannya memang sangat pengap gitu ya, lembab, tidak ada pencahayaan gitu. Nah, ini juga salah satunya ruangan gitu ya, ruangannya. Kemudian metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini juga sangat mempengaruhi gitu ya, apalagi sekarang ya apa namanya anak-anak zaman sekarang itu kan disebut dengan generasi strawberry yang terlihat sangat indah tapi mudah dihancurkan gitu ya. Kenapa penyebabnya seperti itu? Ya memang karena apa namanya tuntutan zamannya ya yang sudah menyebabkan anak-anaknya seperti ini gitu loh. Mereka eh, dibentak sedikit, dibilangnya apa? Dimarahin guru gitu ya, diberikan kekerasan padahal gurunya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu gitu. Hal-hal yang tidak perlu diadukan juga diadukan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian metode nih, kalau ngomongin metode pengajaran, kalau saya lihat di lingkungan-lingkungan sekolah ya, saat ini memang metode pengajaran ini masih terlalu banyak klasikal gitu ya. Mungkin karena yang pertama yang mempengaruhinya SDM-nya yang kurang eh, baik gitu ya. SDM itu dari apa namanya gurunya gitu ya, gurunya yang banyak yang sepuh, jadi dia nggak mau inovatif gitu ya. Udah, gue macak mau anom gitu kan. Kebanyakan terus seperti itu. Kemudian tuntutan administrasi guru tuh sekarang tuh sangat banyak gitu. Jadi menyebabkan metode pengajarannya yang kurang sesuai. Nah, kebanyakan begini. Guru yang ngajarnya bagus, biasanya dia mengakali administrasi. Guru yang ngajarnya kurang bagus, biasanya dia menggeluti administrasi gitu ya, karena memang setiap apa namanya setiap orang itu kan punya keterbatasan ya sebenarnya gitu, nggak bisa full gitu ya semuanya maksimal gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman ini sebagai generasi
yang apa namanya saat ini gitu ya, atau disebut generasi Z gitu ya, hal sebaiknya harus mampu melihat situasi, metode apa sih yang cocok buat siswa saat ini gitu, sehingga mereka ketika pendekatan dengan guru tidak melunjak gitu ya, tetap sopan, tetap santun kepada guru, namun kita tetap bisa memberikan pembelajaran yang sesuai gitu. Caranya tuh seperti apa sih gitu. Nah, kita harus benar-benar bisa cari supaya bisa PDKT ke mereka, ke siswa-siswa kita, namun gimana caranya juga supaya mereka nggak ngelunjak gitu ya, tetap menghormati kalian sebagai guru gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu faktor eksternal, kurangnya dukungan dari keluarga gitu ya. Keluarga yang cuek terhadap pembelajaran anaknya gitu ya. Orang tua yang sangat sibuk gitu ya. Misalnya kedua orang tuanya kerja, kemudian si anak ini apa namanya belajar sendiri gitu di rumah ketika ada PR, ketika ada tugas gitu. Jadi orang tuanya itu kurang mendukung. Nah, ini juga salah satu faktornya gitu ya. Ternyata memang dukungan keluarga sangat penting. Support dari orang tua itu sangat penting agar tidak mengalami kesulitan dalam belajar gitu ya. Nah, di sini kita membicarakan kedudukan ya, teman-teman. Kedudukan siswa yang memiliki kesulitan belajar. Yang pertama kita lihat dari subjek pendidikan ya. Dari subjek pendidikan. Yang pertama mereka adalah individu aktif yang berhak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi semua siswa, semua anak itu berhak memiliki pembelajaran, berhak dilibatkan dalam proses pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki potensi untuk berkembang meskipun diperlukan pendekatan yang berbeda gitu ya. Jadi setiap siswa itu punya potensi masing-masing ya, teman-teman. Punya potensi masing-masing, punya bakat masing-masing gitu ya. Walaupun misalnya nih teman-teman di usia sekarang potensinya atau bakatnya belum keluar gitu ya. Tapi pasti kalian punya gitu ya. Ada bakat terpendam lah gitu ya yang kalian punya gitu, yang orang lain belum tahu. Nah, meskipun memang memiliki apa namanya memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya ada siswa yang percaya dirinya tuh sangat rendah gitu ya. Dia pemalu banget, mau ke depan juga, mau ini apa namanya, mau presentasi hasil karya misalnya gitu ya. Pemalu banget gitu. Nah, kita harus apa namanya memiliki trik-trik atau metode-metode supaya si siswa ini bisa lebih pede gitu dalam menjelaskan hasil karyanya gitu ya teman-teman. Jadi harus memiliki metode yang berbeda atau tidak sama dengan siswa-siswa yang lain gitu ya. Nah, kemudian kedudukan yang kedua sebagai bagian dari sistem pendidikan inklusif ya. Nah, saat ini ya teman-teman, memang pendidikan inklusif ini sedang ramai diperbincangkan gitu ya, sedang apa namanya dilakukan gencar di seluruh sekolah gitu ya. Jadi seluruh sekolah itu eh, harus inklusif untuk saat ini. Jadi nggak hanya siswa normal saja yang memiliki kebutuhan khusus atau special need juga bisa gitu ya masuk sekolah umum. Nah, yang pertama dalam pendidikan inklusif, siswa dengan memiliki kedudukan apa namanya dalam sistem pendidikan inklusif, siswa dengan kesulitan belajar memiliki kedudukan yang setara dengan siswa yang lain gitu ya. Ini ada yang nggak sengaja ya coret-coret slide-nya. Oke. Kemudian mereka berhak atas modifikasi kurikulum, metode pengajaran, asesmen yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kan memang kalau misalnya siswa inklusif ini
kita harus memiliki instrumen yang berbeda daripada siswa yang normal pada umumnya gitu ya. Jadi memang harus iya, kita harus ini ya, apa namanya? Kita harus memberikan metode yang berbeda-beda kepada siswa tersebut. Misalnya di dalam satu kelas ini ada siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusinya 2 orang. Nah, instrumen pembelajaran juga beda. Perangkat perencanaan pembelajaran juga harus berbeda, nggak boleh sama gitu. Kemudian kita sebagai guru juga melihatnya itu, melihat si siswa itu harus sama ya kedudukannya dengan siswa yang lainnya. Jangan sampai dibedakan, apalagi ada bully-bulian gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita sebagai guru harus mampu memposisikan anak tersebut itu sama dengan anak pada umumnya. Walaupun implementasinya atau hasil evaluasinya atau perangkat perencanaannya itu berbeda dengan anak yang lain. Capaian perkembangannya juga berbeda dengan anak yang lain gitu ya. Nah, kedudukan yang ketiga sebagai penerima hak pendidikan khusus gitu ya. Nah, ini sesuai dengan undang-undang negara ya, bahwa eh, siswa yang kesulitan belajar itu berhak mendapatkan layak pendidikan khusus gitu ya, disesuaikan dengan hambatan yang mereka hadapi gitu ya. Kemudian berhak atas dukungan dari guru pendamping, psikolog pendidikan gitu ya, eh, atau dari spesialis gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa memvonis satu orang itu special need atau berkebutuhan khusus. Salah satu caranya adalah dengan cara tes ya. Cara tesnya yang bisa hanya psikolog gitu ya. Jadi yang bisa apa namanya mengetes siswa tersebut kemampuannya sampai mana, tingkat IQ-nya berapa, itu hanya di psikolog gitu ya. Nah, sekolah tersebut bekerja sama dengan psikolog. Jadi kita akan mengetahui tingkat atau apa namanya tingkat IQ siswa tersebut gitu ya, sehingga kita bisa mengkategorikan bahwa siswa itu memiliki kebutuhan khusus. Setelah kategori tersebut ada, maka metode yang akan kita gunakan juga berbeda gitu. Perencanaan pembelajaran yang akan kita gunakan juga berbeda gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Bu? Ada yang ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Saya lanjutkan. Eh, sebagai subjek potensial yang perlu dikembangkan gitu ya. Nah, ini kedudukan berikutnya yang keempat, yaitu subjek potensial yang perlu dikembangkan. Siswa yang memiliki kesulitan belajar tidak menghilang eh, apa namanya kesulitan belajar ini tidak menghilangkan potensi siswa berkembang di bidang tertentu ya, teman-teman. Jadi eh, setiap siswa ini kan punya potensi masing-masing. Dia akan berkembang di bidangnya masing-masing atau di bidang keahliannya masing-masing gitu ya. Jadi kesulitan belajar ini tidak menghilangkan potensi siswa tersebut. Kemudian pendidikan berperan untuk membantu mereka menemukan dan mengembangkan keunggulan yang dimiliki. Jadi pendidikan ini salah satu yang menyokong ya, yang menyokong agar mereka itu bisa berkembang gitu ya. Kemudian kedudukan yang kelima sebagai mitra dalam pendidikan. Siswa dengan kesulitan belajar harus dilibatkan dalam menentukan strategi belajar yang sesuai dengan mereka. Ini apa tuh? Ini apa? Tapi ini bunga, Pak.
Ini apa nih? Burung beo. Bumbeo. Mohon maaf teman-teman. Iya, ini anak saya ikutan. Nah, eh, ya di sini sebagai mitra ya, kedudukannya itu sebagai mitra. Sebagai mitra dalam pendidikan, siswa dengan kesulitan belajar juga harus dilibatkan dalam menentukan strategi belajar. Nah, gini ya teman-teman. Jadi sebenarnya sebuah perencanaan pembelajaran itu bukan hanya guru yang menentukan. Kita juga bisa melibatkan siswa gitu ya untuk menentukan strategi belajar yang sesuai dengan mereka gitu ya. Jadi yang pertama ini, yang pertama bisa kita lakukan, kita menentukan strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Kita berikan tes dulu kepada mereka gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan gaya belajar mereka mulai dari audio, audio visual sampai visual gitu ya. Nah, apa namanya? Jadi kita bisa menentukan itu gitu ya. Nah, selanjutnya hal ini mendorong mereka menjadi individu yang mandiri ya, yang mampu mengatasi tantangan pembelajaran gitu ya. Oke. Oi, mau. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Selesai ternyata. Aduh, Dede nggak boleh gitu. Oke. Ini. Oke, teman-teman sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman begini ya, dari kemarin tuh banyak yang japri ke saya, kok absennya nggak ada, kok absennya nggak ada gitu ya. Jadi absen itu berdasarkan kehadiran yang ada di Zoom. Ketika teman-teman di Zoom-nya tidak hadir, gitu ya, ya maka namanya tidak ada gitu. Dan ketika teman-teman membagikan linknya kepada orang lain, itu akan kelihatan. Nanti hasil result ininya absennya itu merah gitu ya. Jadi teman-teman nggak bisa bohong ya. Jadi ya kalau misalnya Ibu, untuk yang ini kita kita berempat Bu. Berlima. Habis kerkom. Habis kerkom gimana Ibu? Yang lainnya Oke. gak punya kuota, Oke. jadi bareng. Jadi Iya. gini, Gini. halo Farhan, Gita, Trey, Indah, Amel. Oke, gini ya. Kalau misalnya yang bareng-bareng gini, kalian screenshot aja gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada absennya, nanti chat admin ya, chat Patria-nya. Patria, saya tadi ikut Zoom gitu. Ini Zoom-nya. Saya belum ada di absen gitu ya, teman-teman ya. Oke, Patria boleh di-share dari sekarang absennya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Jangan, teman-teman nih, ini sekarang mumpung masih 99 orang ya partisipannya. Jangan lupa tugasnya, gitu ya. Silakan kalian unggah di Spada maksimal tanggal 20 Desember ya. Nggak ada yang lupa lagi, nggak ada yang kelewat lagi, nggak ada yang bilang nggak tahu. Saya nggak mau tahu alasan apapun, gitu ya. Harus sudah dikerjakan, harus sudah diselesaikan tugasnya maksimal tanggal 20 Desember. 20 Desember sudah saya cut off. Yang telat-telat, walaupun misalnya nanti bisa masuk, tapi saya kasih tanda gitu ya. Karena kan jeda waktunya tuh sangat panjang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih telat-telat, gila-gila teuing gitu ya, teung-teuingeun gitu. Saya sudah kasih waktu yang sangat panjang kali lebar untuk mengerjakan tugas. Kalau misalnya masih telat-telat kayak UTS kemarin, teung-teuingeun gitu ya. Tunggu. Dan yang buta datang padamu ke pintu.
Putar. Jadi nomor yang apa? Ini nomor sempat mau. Jadi nomor tatang baru ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Di sana deh. Ada yang ditanyakan dulu, teman-teman? Cukup? Oke, kalau dirasa cukup, silakan absennya sudah ada. Silakan di absen. Saya tutup ya, teman-teman. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ibu. Ya, silakan sambil absen bisa lab Zoom ya, teman-teman.
Anh cũng đừng nói phải lớp tốt